Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Syabana dari kelas KPI 4D dengan NIM 12 14 02 01 42. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi dakwah sebagai tugas UAS mata kuliah administrasi dakwah. Baiklah, langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu dalam kaitan ini fungsi administrasi dakwah berjalan pada tataran dakwah itu sendiri, di mana setiap aktivitas dakwah terutama dalam skala organisasi atau lembaga untuk mencapai sebuah tujuan yang dibutuhkan suatu pengaturan atau manajemen yang baik. Ruang lingkup kegiatan dakwah ialah fasilitas atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. Adapun komponen bagian material atau alamiah dan ardiah tersebut merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang berisikan yang pertama ada takhiliyah atau perencanaan dakwah. Dalam aktivitas dakwah, penyusunan rencana dakwah bertugas untuk menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap target, menentukan fasilitas, prasarana atau media dakwah secara personal kepada dai yang akan diterjunkan, menentukan material yang sesuai untuk sempurnanya pelaksanaan, penciptaan, perkiraan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang kala dapat mempengaruhi cara dengan program dan cara menghindari serta memilih alternatif. Yang semua itu ialah tugas utama dari sebuah penyusunan rencana. Yang kedua ada tanzim atau perorganisasian dakwah. Menjelaskan bagaimana pengelolaan rencana itu, yaitu dilakukan dengan pembagian aplikatif dakwah dengan lebih terperinci. Perorganisasian yakni seluruh proses pengelompokan seorang dengan alat tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai sebuah kesatuan dalam rangka meraih suatu tujuan yang sudah diputuskan. Yang ketiga ada taujih atau pergerakan dakwah. Merupakan inti dari dakwah itu sendiri ialah seluruh proses dukungan motivasi kerja keras kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bisa bekerja dengan lapang dada demi mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Motivasi diartikan sebagai kesanggupan seorang manajer atau juga pemimpin dakwah dalam menawarkan suatu kegairahan untuk kegiatan dan pemahaman sehingga para anggotanya bisa mendukung dan melakukan pekerjaan secara lapang dada untuk meraih tujuan bersama dalam organisasi sesuai peran yang dibebankan kepadanya. Yang keempat ada riqobah. Riqobah adalah pengendalian dakwah. Evaluasi dakwah direncanakan atau dirancang dengan memberikan kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai berita hasil karya pengendalian manajemen dakwah mampu dikaitkan dengan sebuah pengetahuan. Karena itu para dai akan secara lebih mencernanya kalau dikaitkan dengan perilaku dari dai itu sendiri sesuai dengan organisasi. Dengan demikian pengendalian administrasi dakwah dapat dikategorikan selaku bab dari perilaku terapan yang berorientasi terhadap sebuah permintaan bagi para dai dan wacana cara menjalankan atau mengatur organisasi dakwah yang dianggap baik. Baiklah, langsung saja ke jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu administrasi dakwah seperti halnya kegiatan lainnya
perlu mengikuti perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Berikut cara atau beberapa aspek administrasi dakwah yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Yang pertama, ada pemahaman dan konteks zaman. Administrasi dakwah dapat didasarkan pada pemahaman yang baik tentang konteks zaman saat ini, melibatkan pemahaman tentang tren sosial, budaya, dan teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa sekarang dengan masyarakat masa dulu itu jelas berbeda. Pesan dakwah yang dapat disampaikan dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh halayak bersama. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Ini sangat penting, pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam menyebarkan dakwah secara efektif. Administrasi dakwah harus memanfaatkan berbagai alat komunikasi atau platform teknologi yang tersedia seperti media sosial, situs web, podcast, dan lain sebagainya. Melalui teknologi, pesan dakwah dapat dijangkau atau lebih banyak secara cepat dan mudah. Yang ketiga ada riset dan analisis. Administrasi dakwah perlu didukung oleh riset dan analisis yang baik. Melalui riset dapat diketahui kebutuhan, minat, dan tantangan yang dapat dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dengan melakukan analisis dapat diketahui efektif dari metode dakwah yang digunakan sebelum sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.